Waduh, Tecno bener-bener nih ya. Tecno Spark 20 pas keluar udah ngagetin. Yang Spark 20C aja udah oke. Nah sekarang versi Pro-nya muncul nih. Ada Tecno Spark 20 Pro, kameranya 108 megapiksel, prosesornya Helio G99, layarnya 120 Hz. Tapi apa itu cukup buat kita terkesima? Ada lagi. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Tecno emang jagonya bikin kisruh di kelas entry level dan mid range. Setiap ngeluarin di kelas ini pasti bikin pusing semuanya. Nggak pernah nanggung kasih spesifikasi yang menarik. Tidak terkecuali si paling sabi nih, Tecno Spark 20 Pro ini. Dan yang paling bikin menarik tuh kali ini dikasih RAM gede di kelasnya. 12 GB loh. Cuma belum tahu nih performanya beneran sekencang itu nggak ya? Atau cuma sekedar ngejar spek aja biar HP ini menarik aja? Kita cari tahu bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu kita buka boxnya dulu. Jadi tampilan boxnya seperti ini, seperti produk Tecno Spark 20 lainnya. Lanjut belakangnya juga ada info tentang spesifikasinya. Lanjut kita buka langsung nih device Tecno Spark 20 Pro-nya yang juga lengkap sama spesifikasi lengkap di sini. Seperti biasa di dalamnya terdapat info 12 plus 1 bulan garansi. Ada buku panduan pengguna dan lembar garansinya. Kamu juga dikasih softcase bening di sini. Selanjutnya ada kabel Type-C dengan SIM tray ejector di bawahnya. Dan terakhir ada kepala charger yang support 33 watt. Tecno Spark 20 Pro ini sama desainnya dengan seri Spark 20 biasa. Dengan modul besar di belakangnya seperti ini. Tampilan desain yang ramping dan modern. Warna yang saya coba ini varian Frosty Ivory. Efek cahaya yang timbul bakalan seperti gradasi warna pelangi. Cocok nih buat yang bosen pakai warna gelap terus. Build quality-nya terasa kokoh dan bahan yang digunain memberikan sentuhan premium. Sekelilingnya mengotak dan juga ujungnya rounded, jadi berasa enak buat dipakai sehari-hari. Salah satu yang menonjol dari desain back covernya ini ada tulisan 108 megapiksel di kameranya nih. Mantap. Di sisi samping kanan yang terdapat tombol power dan juga volume pengeras suara. Di atasnya ada speaker, samping kirinya ada slot SIM tray dengan tipe dedicated dual slot nano SIM dan satu slot micro SD card. Di bawahnya ada audio jack 3,5 mm, mikrofon, port Type-C dan juga speaker. Saya udah nyobain Tecno Spark 20 Pro sebagai driver harian selama beberapa hari nih. Cukup oke penggunaannya, dimensinya juga pas dan bisa diandelin sih. Tapi emang ya karena terbiasa dengan layar AMOLED, kalau ketemu layar IPS tuh kayak ada yang kurang gitu. Tecno Spark 20 Pro ini menggunakan panel layar IPS LCD 6,78 inch dengan refresh rate 120 Hz dan resolusi 1080x2460 pixel. Sebenarnya kualitasnya udah oke di kelasnya dengan warna-warna cerah, akurasi warna yang cukup baik dan sudut pandang layar yang lebar. Tapi yang ngerti juga sih kalau pakai AMOLED pasti harganya bakalan lebih tinggi. Tapi ini cukup banget lah ya buat sehari-hari apalagi ngegame. Oh ya, biasanya juga masih terasa tebal ya, apalagi di bagian dagunya yang 2 kali tebal daripada sisi-sisinya. Di hasil pengujian kita, Tecno Spark 20 Pro ini mempunyai tingkat kecerahan 340 nits untuk indoornya dan 344 nits di luar ruangan. Sedangkan untuk gamut coveragenya mencapai 95% sRGB dengan 77% DCI-P3-nya. Harus diakui nih, Tecno Spark 20 Pro ini jadi salah satu yang tercepat dalam hal multitasking nih. Ya gimana enggak, harganya terjangkau tapi dapat 12 GB RAM loh. Si paling experience, udah responsif, multitasking oke banget dan penggunaan interface yang nyaman. Menggunakan Android 13 dengan iOS 13.5.0. Selain itu MediaTek Helio G99 pada Tecno Spark 20 Pro adalah komponen ini yang ngebuat smartphone ini serba kenceng dengan prosesor octa-core dan GPU Mali G57 MC2. Prosesor ini ngasih kinerja yang mulus di berbagai kegiatan termasuk bermain game dan kebutuhan grafis juga. Kita juga ngetes benchmarknya di mana MediaTek Helio G99 menampilkan hasil yang cukup oke dengan skor Geekbench 6 sebesar 741 di single core dan 2000-an di multicore-nya. Dan skor di Antutu Benchmark 10 adalah 431.603. GPU Mark benchmarknya 1 juta, gelar Mark nyelengseng. 3D Mark benchmarknya bisa dapetin Slingshot 3450 dan White Life-nya 1249. Dan GFX Bench-nya bisa dapat 40 fps untuk 1080p Manhattan offscreen dengan 63 fps T-Rex offscreen-nya. Performa CPU-nya juga tetap stabil di 94%. Dengan pengujian selama 30 menit. Touch sampling rate-nya juga sesuai dengan 123 Hz dengan historical movement rate-nya di 228 Hz. Dengan maksimal sentuhan mencapai 10 jari. Oh ya, sensornya juga lengkap ya, semuanya ada berfungsi dengan baik.
Dengan skor kayak gini, main game apapun jelas bisa diandelin. Misalnya kayak kita ngetes Honkai Star Rail dengan bisa dimainin di settingan low 60 fps. Di settingan ini rata-rata 35 fps meskipun beberapa kali drop hingga 24 fps. Dan selama 15 menit kita tes, suhunya tertahan di 40 derajat Celcius. Selanjutnya PUBG Mobile kita tes yang paling enak emang di smooth ultra aja dengan kita main rata-rata 39 fps. Tapi ada frame drop juga hingga 29 fps. Selebihnya sih lancar, di sini suhu sekitar 39 derajat Celcius aja. Nah, di game terakhir kita main Mobile Legends, grafik ultra super. Kita bisa unlock 90 fps-nya nih dengan rata-rata 81 fps saat kita coba. Terendahnya juga masih di 72 fps. Kita coba mainin ini juga masih ketahan dengan baik suhunya, bahkan cuma 37 derajat Celcius aja loh. Oke banget kan? Ini pasti pada seneng kan? Karena ngegamenya kuat. Sayang aja sih gyroskopnya cuma virtual aja, jadi pasti akan ada sedikit delay dari gyroskopnya. Anyway, kameranya juga oke ya. Si paling kamera nih, karena main kameranya 108 megapiksel dengan 2 megapiksel makro kamera dan AI tambahannya. Iya sih, modulnya ada 3 tapi cuma 2 aja nih kameranya. Kamera depannya 32 megapiksel. Untuk foto-foto sih oke banget bisa diandelin. Tapi kalau video agak kurang menurut saya di kelasnya nih, karena belum ada OIS-nya. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Technospark 20 Pro ini sebagai berikut. Nah ini guys, sekarang saya lagi rekam pakai kamera belakang dari Technospark 20 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Langsung saya record ini di Spanyol, Barcelona. Karena nanti siang saya mau mengunjungi event MWC. Tapi sebelum itu saya mau ke pantai dulu jalan-jalan sambil nyobain kamera si Technospark 20 Pro ini. Gimana guys? Kita sambil jalan nih. Oke. Suara ombaknya cuy. Waduh. Gimana guys? Kalau kita lihat ya di layar, ini gradasinya keren banget sih. Ya, dari awan-awan terus tuh teksturnya ya ke laut. Keren sih tuh. Cipratan-cipratan airnya jelas banget ya. Dan di sini kita lihat ada orang-orang yang lagi beraktivitas, ada yang bawa anjing, ada yang lagi main volley. Langitnya juga keren loh. Mantap cuy. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Gimana guys? Wow. Ombaknya makin lama makin mendekat nih ke sini nih. Wih. Mantap. Nah ini kamera depan dari Technospark 20 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys kalau saya lihat di layar ya? Ini wajahnya kan jelas, lihat tuh. Gedung di belakang juga jelas, langit juga bertekstur, keren sih ini. Wih, belakang saya ombak cuy. Dan ini anginnya dingin banget loh. Ini di pantai tapi suasana hawanya dingin. Gimana guys? Mantap. Nah, kamera depannya ini bisa Full HD 60 fps juga. Keren kan? Waduh. Ini banyak angin, anginnya dingin tapi di pantai gitu guys. Kita lagi di Barcelona nih, Spanyol. Yalah. Mantap.
Selanjutnya, Technospark 20 Pro punya output suara yang jernih. Apalagi ada fitur DTS Double Speaker. Jadi audionya udah stereo, speakernya ada di bagian atas dan bawah. Buat nonton, main game, dengerin lagu, sampai teleponan suaranya udah pasti jelas banget. Nih, bocil-bocil yang suka rame-rame, makin rame deh kalau pakai HP ini. Nih, contoh hasil suaranya. Life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Time to twirl! The red team. I am no sympathy bear. Legendary! Technospark 20 Pro dilengkapi dengan fitur-fitur yang berguna seperti NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, sudah USB-C, ada GPS, dan sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power. Fitur-fitur ini nambahin fungsi dan penggunaan kita jadi lebih lancar. Nah, terus baterainya gimana nih? Technospark 20 Pro menggunakan baterai 5000 mAh dengan kemampuan ngecas 33 watt. Performa baterainya sendiri udah kita tes. Dimana selama kita tes layarnya 120Hz, kita pakai nonton video 1080p selama 30 menit, baterai cuma berkurang 3% dari 100 ke 97%. 30 menitan scrolling sosmed berkurang 5%, dari 96 ke 91%. Dan kita main Honkai Star Rail dan juga PUBG selama 30 menitan, baterai berkurang 10% aja dari 90 ke 80%. By the way, ini kita tesnya sekalian pengujian performa juga loh. Mantep banget kan? Technospark 20 Pro ini jelas punya kesan yang positif. Tampilannya yang enak dilihat, sistem kamera lumayan nih buat posting-posting di sosmed. Kinerja gaming yang lancar dan baterai tahan lama yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik di pasar smartphone kelas mid-range. Meskipun selalu ada kekurangan, tapi bagus jadi ruang untuk perbaikan buat Tekno ke depannya. Menurut saya, Technospark 20 Pro direkomendasiin bagi mereka yang cari perangkat fitur lengkap tanpa harus ngeluarin uang sebanyak itu. Karena harganya sendiri cuma Rp2.499.000. Apalagi kamu dapetin lengkap kayak gini. Kalian bisa dapetin Technospark 20 Pro ini di beberapa toko Erafone terdekat mulai tanggal 1 Maret ya guys. Dan bisa lewat Blibli juga mulai tanggal 4 Maret. Oke guys, demikian video mengenai Technospark 20 Pro ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. RAM-nya gede banget nih.